tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku kabeh. Kembali lagi nih di channel Gigih Punya Cerita. Seperti biasa lur, aku tuh paling seneng tuh kalau bikin konten itu jam-jam segini tuh lur, ba'da subuh. Kenapa? Karena udaranya ini lur, habis sholat subuh atau terus keluyuran itu paling jas itu. Di samping udaranya seger ternyata juga sehat loh lur, insya Allah lur. Nabi Muhammad itu sering mandi lur kalau sebelum subuh. Dan menurut penelitian orang modern, mandi di kala subuh atau menghirup udara subuh itu ternyata tuh bagus bagi kesehatan tubuh. Karena ya oksigen yang terkandung itu pasti bener-bener murni gitu loh lur. Belum terkontaminasi sama asap knalpot. Pokoknya yo polusi itu belum terkontaminasi, apalagi bagi kalian yang tinggalnya di pedesaan. Waduh, manfaatkan lur, bangun sebelum subuh, adus atau mandi, habis itu jamaah di masjid, kalau bisa jalan kaki aja, akan tambah sehat. Rasakan sendiri manfaatnya. Nabi Muhammad SAW kan berdoa ya lur ya, meminta kepada Allah untuk memberkahi umatnya yang sholat subuh gitu loh. Makanya yo asik aja kalau bikin konten saat-saat seperti ini, ba'da subuh kayak gini. Ya semoga saja kita diberikan kesehatan lur, bebas dari corona. Dan biasa lur, nggak perlu takut sama corona, karena corona itu cuman makhluk, sama seperti kita, sama seperti tumbuhan, sama seperti hewan, macan, kucing gitu, dan lain sebagainya. Mereka semua itu ya cuman makhluk, jadi nggak perlu ditakutin. Nah terus kalau gitu yang harus ditakutin siapa? Ya penciptanya tolor, pencipta dari semua makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kenapa harus takut kepada Allah? Kan dampak Covid itu nyata. Jangan salah sangka lur. Ya emang loh, azab Gusti Allah itu mungkin bisa ditunda, tapi untuk tingkat kepedihannya itu loh, wah, corona itu apa? Corona menyerang tubuh, terus menyerang saluran pernapasan ya. Kalau misalnya nggak kebenaran lah, paling ya is dead. Tapi kalau azabnya Gusti Allah itu keras ya lur. Naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita merasakannya lur ya. Naudzubillahi min dzalik. Dan kita nggak bisa mati lur, kita karena corona habis itu sekarat, dan habis itu kita mati lah, udah selesai. Tapi kalau misalnya azabnya Gusti Allah itu nggak ada selesainya lur. Kita mati hidup lagi, kulit kita gosong dikasih kulit yang baru. Semua itu dilakukan ya biar maksimal dalam menyiksa gitu loh. Makanya yo tanamkan di hati kalian ya kalimat tauhid ya. La ilaha illallah itu bener-bener tanamkan di dalam hati kalian. Insya Allah jika kalian menanamkan kalimat tauhid itu, insya Allah lor, Allah akan menjagamu lor. Tunduklah pada Allah, tunduklah pada Tuhanmu gitu. Maka Allah akan menundukkan semua makhluknya untukmu, insya Allah lor, bener gitu. Kalau menurutku obat corona ya itu, kita harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan Allah yang menundukkan semua makhluknya untuk kita tuh. Nggak tahu ya ini fakta atau semi fakta, tapi dengar itu tabung oksigen untuk rumah sakit di Jogja ini sudah pada itu ya, mulai kehabisan tabung oksigen ya, sudah mulai langka ini.
Dan bagi beberapa orang wes, berita-berita semacam ini justru malah membuat semakin takut. Kenapa kita harus takut? Lah karena kalau nanti kita dirawat di rumah sakit, kita membutuhkan itu mas. Kalau nggak ada itu kita nanti malah jadi celoko gitu loh. Terkadang aku tuh kalau mendengar orang-orang yang ngomong seperti itu, aku tuh nggak tahu ya, merasa jengkel ataukah harus merasa sedih gitu loh. Lah kita itu misalnya saja kayak umur kita ya, misalnya kayak sekitaran umur 25 tahun gitu misalnya. Selama 25 tahun itu Gusti Allah itu memberi kita oksigen gratis loh, lur. Yang nggak pernah ada habisnya, dan itu nikmat yang tidak tidak bisa dihitung gitu loh. Gusti Allah cuman minta satu, taat aja gitu loh, taat padaku. Tujuan aku menciptakanmu itu adalah beribadah gitu loh. Tapi terkadang ya kita menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Gusti Allah itu kaya nggak ada rasa syukur-syukurnya kayak gitu loh. Giliran kita di rumah sakit terkena ujian dari Allah, membutuhkan tabung oksigen, dan ini ada berita tabung oksigennya sudah mulai langka, kita super ketakutan. Astagfirullahaladzim. Kemarin kamu nggak takut sama Allah boh? Itu ada lagi berita yang ngomong update masalah COVID itu loh ya. Hari ini angka kematian akibat COVID sekian, angka gejalanya sekian, ada kenaikan sekian gitu. Intinya ada kabar corona, kita semua jadi takut. Al-Quran nih lelur, Al-Quran itu sudah memberi kabar tentang azab dari Allah, tapi kok kita nggak pernah ada takut-takutnya ya lur ya. Bahkan kita terkesan cuek loh. Tadi kan aku udah cerita, ya ampun, corona itu bukan nggak ada apa-apanya lur kalau dibandingkan dengan azab dari Allah. Gusti Allah ngasih peringatan lewat Al-Quran aja kita cuek kayak gitu. Giliran dapat informasi dari media televisi atau media mana kayak tentang bahaya dari corona, kita semua seolah-olah kaya wis dunia akan berakhir gitu. Aku ngomong kayak gini itu tujuannya bukan kok ngajak kalian untuk gimana ya tidak patuh pada protokol kesehatan, itu bukan. Patuh pada protokol kesehatan yang seperti digaungkan pemerintah itu, jadikanlah itu sebagai untuk berhati-hati. Sama seperti videoku yang dulu, berhati-hati terhadap virus, bukan takut sama virus. Beda loh ya, beda. Ini saya tekankan lagi, beda. Nanti saya dikira provokator nanti malah keciduk polisi. Padahal tujuanku beda, tujuanku nggak kayak gitu. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan, tapi dengan catatan, dengan tujuan kita itu berhati-hati terhadap virus supaya tidak menularkan kalau misalnya terjadi positif gitu loh. Tapi kalau untuk urusan takut sama enggaknya, jangan takut. Allah Maha Kuasa loh. Gitu. Aku lebih menekankan kepada jangan takut kepada coronanya, bukan mengajak ke tidak hati-hati itu kan. Karena ibarat rumah itu pondasi dari suatu agama itu kan kalimat la ilaha illallah talur, tiada Tuhan selain Allah. Itu kalimat tauhid itu paling dasar dulu lah, belum mudah diucapkan. La ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah diucapkan, tapi sulit sekali untuk diamalkan loh. Seandainya kita bisa mengamalkan kalimat tauhid itu di kehidupan sehari-hari, insya Allah kita itu dijaga oleh Allah kok. Dan kita dijaganya itu bukan hanya di dunia loh, tapi di akhirat nanti. Haram api neraka itu bakar
apa itu namanya, tubuh orang yang di dalam hatinya itu ada kalimat tauhid. Apalagi kalau kalian kalimat tauhidnya itu benar-benar kuat. Wuhuhuhu. Insya Allah tenang hidupmu, lor. Inti dari percakapan pada pagi hari ini tuh, ya kita tuh harus bersyukur lah, lor. Nggak usah takut, kita harus bersyukur kalau sudah diberikan oksigen yang bagus. Setiap hari kita dikasih oksigen bebas dari Gusti Allah, nggak bayar. Kita harus bersyukur. Dengan cara apa ya? Dengan cara itu tadi. Yang kedua, ayolah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu loh, lor. Aku tadi ngasih gambaran-gambaran berita corona takut, sementara ayat Al-Quran sudah memberitakan sesuatu yang lebih ngeri daripada corona, kita malah cuek aja. Sebenarnya kita tuh waras enggak sih? Waras enggak sih? Bagi beberapa orang yang imannya itu levelnya sudah level di atas sana tuh, ketika dibacakan ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan azab yang pedih, mereka nangis, lur. Bahkan ada yang sampai pingsan, lur. Ini bukan hanya bualan ya, tapi ini cerita nyata. Bahkan ada yang sampai pingsan, lur. Karena apa? Karena takutnya. Loh, kowe kok ora pingsan masih nggih? Kok kowe ora nangis masih nggih? Saya sendiri menyadari, lur, kalau imanku ini yo, saya juga masih belajar, lur. Lah nak kalau belajar ya jangan sok-sokan ngasih tahu. Bukan masalah itu, Mas. Ya setiap orang kan berkewajiban saling mengingatkan sesama saudara muslim, lur. Nanti kalau nggak misalnya aku tahu sesuatu, terus aku tak pakai sendiri, nggak aku sebarluaskan kepada orang lain, di akhirat nanti aku kalau misalnya ditanya karo Gusti Allah, aku terus jawab apa, lur? Aku bukannya sok-sokan ustadz, itu bukan, lur. Cuman ngasih tahu aja. Sesama saudara muslim kan wajib ngasih tahu. Itu aja ya, lur ya. Untuk video hari ini yang saya punya cukup tak cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.